Namun kita menyadari bersama bahwa untuk bangun melaksanakan sholat subuh adalah suatu pekerjaan yang berat bagi orang yang belum terbiasa bangun pada subuh hari ini. Padahal Nabi Muhammad SAW mendoakan kita kepada seluruh umatnya, Allahumma barik ummahatiha fi bukhuriha. Ya Allah, berkatilah umatku yang bangun pada subuh hari untuk melaksanakan sholat subuh. Berkatilah umatku yang bangun pada subuh hari yang tepat waktu. Tetapi kita sebagai manusia biasa selalu kita digoda oleh syaitan. Karena syaitan selalu membisikkan dalam hati kita. Apa bahasa syaitan jika kita ingin bangun? Naum lailun tawil. Tidurlah masih panjang waktu. Ya, biasa kita kedengaran azan atau bunyi di masjid, ya baru setengah 5, kurang belum jam 5, belum azan dan sebagainya, sehingga tiba pada waktu azan kita ketiduran. Karena itu setan selalu mengusap mata kita dan membacakan naum lailun tawil. Tidur masih panjang waktu. Akhirnya kita bangun pada pagi hari ini. Hadirin jamaah sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Jika kita terlambat bangun, apalagi kalau si anak kecilnya dikasih bangun, jika kamu terlambat bangun, maka kamu akan mendapatkan orang tua. Artinya jodoh kamu adalah orang tua. Ya. Ini nasihat orang tua kita. Padahal ini sangat mendalam artinya. Karena kenapa? Jika kita memikirkan arti daripada kata-kata ini dalam orang tua kita, seandainya kita mengetahui bahwa bagaimana manfaatnya, bagaimana berkahnya salat subuh, tentu kita berbondong-bondong semua untuk melaksanakannya. Ya, salat sunat 2 rakaat saja sebelum salat subuh jauh lebih berat timbangannya, jauh lebih berkah daripada dunia dan isinya. Tetapi kita sebagai manusia biasa selalu digoda oleh syaitan, karena memang syaitan ini adalah tugasnya atau janji Allah sewaktu dikasih keluar dari surga setelah digoda Nabi Adam beserta Hawa. Apa permintaan iblis pada waktu itu? Ya Allah, saya bersedia meninggalkan surga ini, tetapi ada satu permintaanku, adalah mohon saya selalu mengganggu anak cucu Adam sampai di hari kiamat. Ya, ini diterima permintaannya oleh Allah. Silakan keluar dari surga ini, karena surga ini bukan tempat saudara. Ya, itulah para setan yang selalu menggoda kita. Jika ada sesuatu hal yang kita ingin laksanakan, selalu kita pertimbangkan apakah ini benar atau tidak. Karena kita sebagai manusia biasa yang masih mencintai kehidupan dunia, bukankah dunia ini merupakan suatu tempat usaha kita? Bukankah dunia ini tempat peristirahatan kita? Kita di dunia ini kita seperti orang yang dalam keadaan musafir. Kita hanya singgah karena kita kecapean. Dalam artian kita
dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat untuk bekal kehidupan kita yang nanti. Apa yang kita pernah lakukan di dunia ini, insya Allah Allah akan memberikan, Allah akan memutarkan video kita. Sekecil apapun perbuatan kita akan terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita suka-suka bahwa ini dosa kecil, ini perbuatan kecil, ini dosa kecil, ini tidak merusak amal ibadah saya. Apakah kita yakin bahwa amal ibadah yang kita yang selama ini kita laksanakan merupakan suatu ibadah yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Malah Nabi kita Muhammad SAW sudah dijamin masuk surga, tetapi ia masih tetap memperbanyak amal ibadahnya. Bukankah kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang akan kita nanti pertanggungjawabkan di akhirat? Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di mana Allah menyampaikan kepada kita walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan yang kita nikmati di dunia ini. Kalau kita sekarang sudah merasa senang, sudah merasa puas, sudah merasa terlengkap, ini masih ada usaha kita. Tetapi nanti di akhirat kita hanya memetik hasil panen kita. Apa yang selama ini kita perbuat di dunia ini, insya Allah akan diberikan hasilnya di akhirat. Begitu pula di kalangan saudara kita, karena di dalam hatinya masih banyak, masih mencintai, masih menumbuhkan rasa dunianya, masih mencintai kepada dunianya. Sepertinya dia tidak mau meninggalkan dunia ini. Aimal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Tutlah kehidupan di dunia ini. Orang yang mencintai dunia ini, orang yang selalu memburu kehidupan dunia ini, ka'annaka ta'ishu abadan, seakan dia mau hidup selamanya. Tetapi wa'mal ya, ketika orang yang mencintai akhirat untuk mencintai kehidupan di akhirat, ka'annaka tamutu gada, dia sepertinya untuk akan untuk mati besok hari. Jadi semakin banyak ibadah kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat saya berikan tausiah untuk pada subuh ini. Sebelum saya tutup kultum ini, tentu saya ada penyampaian dari Badan Pengurus Masjid. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu mengintrospeksi kita dalam kehidupan di dunia ini. Kesimpulannya bahwa semakin dikejar dunia, semakin seakan-akan kita tidak mau meninggalkan dunia ini. Semakin banyak amal ibadah kita, semakin mencintai kehidupan akhirat, insya Allah seakan-akan kita untuk cepat untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh ini lebih dan kurangnya dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.